Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mahasiswi Kebidanan Akbid Ar-Rahmah Bandung akan memaparkan sebuah materi tentang manusia, keragaman, dan kesederajatan yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yang diampu oleh Bapak Darmawangsa Eskom MM. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu Ananda dengan nomor NIM 201881131. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna keragaman dan kesederajatan. Perkenalkan, nama saya Dini Mulyani dengan nomor NIM 20188811130. Saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur keberagaman di masyarakat. Nama saya Dita Wahyuning Tias, NIM 20188111209 akan menyampaikan materi tentang agama dan keyakinan. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprilianti Putri dengan NIM 20188811219. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ideologi dan politik. Perkenalkan, nama saya Devi Unifirmansyah dengan nomor NIM 20188111081. Saya akan menjelaskan materi tentang tata krama. Perkenalkan, nama saya Vanessa Sabila dengan nomor NIM 20188811226. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesenjangan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Alifah, NIM 20188111272 akan menyampaikan materi tentang kesenjangan sosial. Perkenalkan, nama saya Gasalaika Putri Novianti dengan NIM 20188110239. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Dongoran dengan nomor NIM 201888289. Di sini saya akan menerangkan materi tentang masalah oleh pengaruh negatif. Perkenalkan, nama saya Regina Adelia, nomor induk mahasiswa 20188111325 akan menyampaikan tentang kesimpulan yang teman-teman saya telah berikan. Perkenalkan, nama saya Eka Nurlina Wahyuni dengan nomor NIM 20188111086. Saya akan memaparkan peta konsep. Peta konsep yang pertama yaitu makna keragaman dan kesederajatan. Yang kedua, unsur-unsur keragaman masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan berkehidupan sosial. Makna keragaman dan kesederajatan. Yang pertama, keragaman. Keragaman berasal dari kata ragam, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, yang artinya adalah tingkah laku, jenis, macam, ragam warna, corak laras, dan tata bahasa. Keragaman yang dimaksud adalah kondisi masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama masuknya suku, bangsa, dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, tata krama, dan situasi ekonomi. Yang kedua, kesederajatan. Kesederajatan berasal dari kata sederajat, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, yang artinya adalah sama tingkatan, pangkat, dan kedudukan. Dalam konteks kesederajatan di sini adalah kondisi di mana
perbedaan dan keberagaman yang ada, manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama dalam satu tingkatan hierarki. 1. Suku, bangsa, dan ras. Suku bangsa yang menempati wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Sedangkan perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis. Maka lahirlah yang sama seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, dan lain sebagainya. Agama dan keyakinan. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Masalah agama tak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga agama dan keyakinan merupakan unsur penting dalam keragaman bangsa. Ideologi dan politik. Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus karena merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. Keragaman masyarakat dalam ideologi dan politik dapat dilihat dari banyaknya partai politik yang ada. Politik juga bermakna sebagai usaha untuk menegakkan ketertiban sosial. Ideologi politik dapat diartikan sebagai seperangkat tujuan dan ide yang menjelaskan bagaimana suatu rakyat bekerja dan bagaimana cara mengatur kekuasaan. Tata krama yang dianggap dari bahasa Jawa ialah adat, sopan santun, basa-basi. Pada dasarnya ialah tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai dengan kaidah dan norma tertentu. Maka dari itu, tata krama merupakan hal terpenting yang harus kita tumbuhkan dan biasakan dalam diri kita masing-masing, agar senantiasa orang lain juga bisa menghargai kita. Bagaimana untuk menerapkan tata krama itu sendiri dengan cara mengucap salam kepada orang tua, atau jika kita bertemu dengan teman dimanapun kita berada. Maka dari itu, kita akan terbiasa untuk menjaga tata krama kita terhadap orang tua kita sendiri dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra. Di sini saya sebagai staf TU MAN 2 Kota Bandung. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Devi mengenai pendapat tentang tata krama zaman sekarang. Lebih jelasnya sih ke anak-anak zaman sekarang ya. Menurut saya, tata krama zaman anak sekarang itu sudah bisa dibilang sangat pudar dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena zaman sekarang itu dalam etika sopan dan santunnya sudah sangat kurang baik daripada sebelumnya. Contohnya, apabila sedang berkomunikasi, anak zaman sekarang itu bahasanya sudah mulai gaul-gaul ya, dan tidak menggunakan bahasa yang santun jika berbicara. Dan selain itu juga, siswa itu sangat menyepelekan tugas. Dan pendapat saya mengenai tata krama cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesenjangan ekonomi. Adanya perbedaan kondisi ekonomi dalam masyarakat akan menyebabkan kesenjangan ekonomi di antara mereka, tapi bagi sebagian negara berkembang. Perekonomian akan menjadi satu perhatian yang terus ditingkatkan. Namun umumnya, masyarakat kita berada di golongan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini tentu saja menjadi sebuah pemicu adanya kesenjangan yang tidak dapat dihindari lagi. Faktor penyebab kesenjangan ekonomi dikarenakan ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangan siapan sumber daya manusia, rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap minta tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kurang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Nurpiani. Di sini saya sebagai guru pendidikan kewarganegaraan. Pendapat saya mengenai
kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia ini menggambarkan antara si kaya dan si miskin, di mana si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Secara umum, kemiskinan di Indonesia ini belum teratasi secara optimal. Hal ini bisa dilihat dari data yang saya lihat di BPS.go.id bahwa presentasi penduduk miskin pada Maret 2020 itu sebesar 9,78% dan meningkat 0,56% pada September 2019 dan meningkat 0,37% pada Maret 2019. Nah, hal ini mengakibatkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 itu 26,42 juta orang. Di masa pandemi COVID seperti ini, kesenjangan ekonomi ini bisa terlihat di mana makin banyaknya pengangguran, banyak yang di PHK, mencari pekerjaan sulit gitu ya, dan tingkat kriminalitas bisa cenderung lebih tinggi karena makin banyaknya kebutuhan, kemudian banyak yang kelaparan, banyak gelandangan. Nah, di sini diperlukan peran dari baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar, bagaimana mengatasi kesenjangan ekonomi ini agar orang-orang yang tidak mampu itu tidak hanya diberikan bantuan sosial saja, tetapi pembinaan skill, di mana pembinaan skill ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Nah, tentu hal ini diperlukan kerjasama antar semua pihak secara menyeluruh, intensif, dan pengawasan yang lebih ketat agar pembinaan ini bisa optimal. Nah, harapannya tidak ada lagi kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Jadi perekonomian bisa meningkat, Indonesia bisa lebih maju lagi, dan tidak ada lagi garis kemiskinan. Terima kasih. Kesenjangan sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai macam tingkat, pangkat, dan strata sosial yang hierarkis. Hal ini dapat dirasakan dengan jelas dengan adanya pembagian orang melalui kasta. Pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan global. Secara etnis, geografis, kultural, dan religius, negara Indonesia dilatar belakangi oleh masyarakat yang demikian majemuk. Kita tidak dapat mengingkari sifat pluralistik bangsa kita, sehingga kita perlu tempat bagi berkembangnya kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan beragama yang dianut oleh warga negara Indonesia. Pengaruh ini dijelaskan oleh Van de Burg sebagai berikut. 1. Terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Yang keenam, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Realitas tersebut harus diakui dengan sikap terbuka, logis, dan dewasa, karena dengannya kemajemukan yang ada dapat dipertumpul. Jika keterbukaan dan kedewasaan sikap dikesampingkan, besar kemungkinan tercipta masalah-masalah yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti halnya sebagai berikut. 1. Disharmonisasi adalah tidak adanya penyesuaian atas keragaman antara manusia dengan dunia lingkungannya. Disharmonisasi dibawa oleh virus paradoks yang ada di globalisasi. Paket globalisasi yang begitu memikat masyarakat dengan tawarannya
akan keseragaman global untuk maju bersama dengan komunikasi gaya hidup manusia yang bebas dan harmonis dalam tatanan dunia dengan menyampaikan keunikan dan keragaman manusia sebagai pelaku utamanya. Kemudian yang kedua, perilaku diskriminatif terhadap etnis atau kelompok masyarakat tertentu akan memunculkan masalah yang lain, yaitu kesenjangan dalam berbagai bidang yang tentu saja tidak menguntungkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, eksklusivisme rasialis bersumber dari superioritas diri. Alasannya dapat bermacam-macam, antara lain keyakinan bahwa secara kodrati ras atau sukunya kelompoknya lebih tinggi dari ras atau suku dan kelompok yang lainnya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah dari pengaruh negatif keragaman, yaitu yang pertama ada semangat religius. Menurut saya, semangat religius adalah sebuah semangat yang kita tanam dalam diri kita untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, di antaranya dengan menjalankan kewajiban kita juga menjauhi larangannya. Yang kedua ada semangat nasionalisme. Menurut saya, semangat nasionalisme adalah rasa keinginan untuk menjunjung tinggi nation atau bangsa, di mana yang kita lakukan adalah untuk bangsa. Contohnya semangat untuk melaksanakan lomba-lomba demi mengharumkan nama bangsa. Yang ketiga, semangat pluralisme adalah kata lain dari toleransi, di mana semangat ini adalah semangat yang berisi kita saling menghargai perbedaan juga kemajemukan masyarakat. Semangat humanis yaitu sebuah pemikiran atau filsafat yang ada dalam diri kita, di mana kita berpikir bahwa nilai-nilai dan kedudukan manusia itu adalah yang lebih penting. Yang kelima, dialog antar umat beragama. Dalam poin ini, yang saya tangkap adalah kita harus melakukan komunikasi, juga interaksi dengan agama lain, di mana kita menjunjung tinggi toleransi tanpa merendahkannya ataupun terlalu fanatik pada agama kita. Dan yang terakhir adalah membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media massa, dan keharmonisan dunia. Keterbukaan, kedewasaan sikap, pemikiran global yang bersifat inklusif, serta kesadaran kebersamaan dalam mempengaruhi sejarah merupakan modal yang sangat menentukan bagi terwujudnya sebuah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Menyatu dalam keragaman dan beragam dalam kesatuan, segala bentuk kesenjangan didekatkan, segala keanekaragaman dipandang sebagai kekayaan bangsa milik bersama. Sikap inilah yang perlu dikembangkan dalam pola pikir masyarakat untuk menuju Indonesia Raya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga pemaparan materi yang kami sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.